Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD 1 Kampung Kota Agung, Ibu Yusmia. Yang saya sayangi Bapak dan Ibu Dewan Guru SD 1 Kampung Kota Agung, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus. Salam dan bahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan hari ini dapat berkumpul di ruangan ini guna menghadiri acara diseminasi budaya positif pada SD 1 Kampung Kota Agung, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus. Selanjutnya marilah kita panjatkan sholawat serta salam yang senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang membimbing kita dari jalan kegelapan untuk menuju jalan yang terang benderang. Saya selaku pemandu acara akan saya bacakan susunannya sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. 3. Sambutan dari Kepala Sekolah SD 1 Kampung Kota Agung. 4. Acara doa. 5. Paparan diseminasi yang akan disampaikan oleh Ibu Yusmia SPDGR, dan yang ke-6 penutup. Langsung saja, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Sekolah SD 1 Kampung Kota Agung, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus. Dalam hal ini akan diwakili oleh Ibu Asliwati. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah
haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD 1 Kampung Kota Agung, yang saya hormati Ibu Bapak Guru beserta staf SD 1 Kampung Kota Agung, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul mengikuti acara diseminasi budaya positif di SD 1 Kampung Kota Agung untuk calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Tanggamus tahun 2023. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan dapat memotivasi kita bersama. Kemudian alhamdulillah juga dengan berjalannya acara ini semoga bermanfaat bagi kita. Amin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, acara berikutnya yaitu doa. Untuk berlangsungnya acara agar dapat berjalan dengan lancar dan akan mendapatkan manfaat dan berkah, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Menginjak acara inti, yakni diseminasi budaya positif pada SD 1 Kampung Kota Agung, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Yusnia SPDGR selaku calon guru penggerak angkatan 8 tahun 2023 Kabupaten Tanggamus. Kepada Ibu Yusnia dipersilahkan untuk menyampaikan paparannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di siang hari ini kayaknya masih belum pada semangat ya. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Guru SD 1 Kampung Kota Agung yang saya hormati, alhamdulillah saya ucapkan terima kasih pada hari ini dapat menghadiri acara saya dalam rangka diseminasi budaya positif di SDN 1 Kampung Kota Agung. Di sini memang adalah tugas dari calon guru penggerak angkatan 8, yaitu tentang budaya positif dari modul 1.4. Bapak Ibu Dewan Guru SD 1 Kampung Kota Agung, di sini saya akan menyampaikan mungkin hanya poin-poin penting saja dari modul budaya positif yang saya pelajari lebih kurang 2 minggu ya. Kami mempelajari ini lebih kurang 2 minggu. Jadi saya mohon izin berdiri di sini lebih kurang untuk 1 jam ke depan. Bukan berarti saya lebih hebat dari Bapak Ibu semua, bukan berarti saya lebih pintar dari Bapak Ibu semua, tetapi saya di sini akan mengajak Bapak Ibu bagaimana nanti kita bisa menciptakan budaya positif mulai dari diri kita sendiri, dari kelas kita maupun di sekolah kita ini nanti. Baik Bapak Ibu, pada sesi ini ada beberapa poin penting yang akan saya sampaikan, yaitu tentang yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar, yang kelima posisi kontrol restitusi,
Yang keenam, keyakinan kelas, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Mungkin ini adalah hal yang baru buat kita, ya Bapak Ibu. Kita masih sama-sama belajar dalam hal ini, begitupun juga dengan saya. Jadi saya mendapatkan ilmu yang sedikit ini, saya akan coba untuk menyebarkannya kepada Bapak Ibu yang ada di SDN 1 Kampung Kota Agung. Bapak Ibu, tentunya budaya positif ini seringkali kita dengar. Apa sih budaya positif? Budaya positif di sekolah yaitu adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi nanti setelah kita mengadakan diseminasi ini, setelah kita mengetahui apa yang ada dalam budaya positif ini, harapannya adalah nanti kita bisa menjalankan budaya positif ini di kelas maupun di sekolah kita. Baiklah, yang pertama adalah tentang materi yang pertama, perubahan paradigma belajar. Bapak Ibu, pada zaman dahulu cara mengajar kita adalah kita hanya sebagai pemberi informasi kepada murid kita yang aktif di kelas, ya Bapak Ibu. Sementara murid kita hanya diam. Kita sebagai student center, kita sebagai teacher center atau guru yang mendominasi kelas, sedangkan murid itu dia hanya mendengar, hanya menerima. Itu yang dikatakan paradigma lama. Dan sekarang paradigma barunya adalah proses pendidikan berorientasi pada pembelajaran, di mana peserta didik kita menjadi sumber atau menjadi student center dengan banyaknya sumber belajar alternatif yang bisa menggantikan fungsi dan peran guru. Kemudian guru itu adalah sebagai fasilitator, ya, bukan mendominasi kelas. Jadi kita ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak pendidikan kita, ya, bahwasanya tujuan pendidikan kita itu sebetulnya adalah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak kita agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi begini Bapak Ibu, kita ini diibaratkan, sekolah ini diibaratkan sebagai ladang, ya, ladang. Kemudian anak-anak kita itu adalah benih, dan guru adalah sebagai petani. Jadi bagaimana walaupun ladangnya sudah ada, benih sudah ada, ya, kalau kita tanam saja, apakah dia tumbuh Bapak Ibu di ladang itu, si padi ini? Tumbuh tidak kira-kira? Tumbuh, ya, tetap tumbuh dia tetap akan tumbuh menjadi padi. Tidak akan mungkin padi ini tumbuh menjadi jagung. Tapi kalau seandainya si petani ini tadi, kita sebagai guru, ya, jika tidak memupuknya, tidak membersihkan rumput-rumput, hama-hama yang ada di padi tersebut, apakah padi ini akan berbuah seperti apa yang kita harapkan? Kira-kira bisa tidak? Tidak bisa, ya, karena walaupun sudah kita tanam, memang dia akan tumbuh menjadi padi, tapi mungkin saja buahnya tidak akan, walaupun dia nanti berbuah, buahnya tidak sesuai dengan harapan, ya Bapak Ibu. Jadi tugas kita sebagai guru adalah kita menuntun anak-anak kita diibaratkan seperti petani, ya, kita menuntun, karena memang anak-anak kita ini sudah memiliki dasarnya, ya, sudah seperti padi sudah tidak akan berubah menjadi jagung, memang sudah kodratnya. Jadi tugas kita adalah menuntun mereka agar
agar mereka mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Betul Bapak Ibu ya. Nah, lanjut. Untuk materi yang kedua adalah tentang disiplin positif. Apa itu disiplin? Berasal dari bahasa Latin yang disiplina, yang artinya adalah belajar. Ya, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Ini menurut Socrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Bapak Ibu, disiplin di sini sama halnya dengan kontrol, ya, kontrol diri. Jadi bagaimana kita bisa mengontrol diri kita sendiri? Kita tidak bisa untuk mengontrol orang lain, tapi yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Untuk apa? Acuannya adalah untuk menumbuhkan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, nilai-nilai kebajikan universal itu nilai-nilai yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Apa saja yang ada dalam nilai-nilai kebajikan dalam profil pelajar Pancasila? Yang pertama adalah beriman, ya, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, kemudian dia mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif, ya. Jadi disiplin ini yang saya katakan tadi, disiplin positif itu sama halnya dengan kontrol. Dia biasanya menumbuhkan ketidaknyamanan. Contohnya begini, kita menerapkan disiplin, contohnya seperti ini. Saat kita memakai helm, itu tujuan kita memakai helm itu untuk apa? Untuk melindungi kepala, bukan karena takut ditangkap Pak Polisi. Artinya kita menerapkan disiplin itu mulai dari diri kita sendiri, bukan karena kita takut dengan aturan. Ya, itu yang dikatakan disiplin itu dihubungkan dengan kata ketidaknyamanan. Kadang-kadang orang melakukan memakai helm lah, takut saya nanti ditangkap oleh Pak Polisi. Padahal ya itu untuk kenyamanan kita sendiri, untuk melindungi kepala kita, ya, untuk keselamatan diri kita sendiri, bukan kita menerapkan disiplin karena kita takut akan hukuman. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjut. Nah, disiplin positif ini sama dengan teori kontrol. Nah, ini menurut Dr. William Glasser bahwasanya Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Jadi makna disiplin di sini belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nilai-nilai yang kita hargai tadi nilai-nilai kebajikan universal yang saya sebutkan tadi. Kemudian menurut William Glasser lagi, semua perilaku memiliki tujuan, ya. Semua perilaku yang dilakukan itu pasti ada tujuannya. Begitu juga dengan anak-anak kita, ya Bapak Ibu ya. Anak-anak kita itu melakukan sesuatu pasti mereka memiliki tujuan. Di sini teori motivasinya ya, yaitu untuk yang pertama untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri. Jika kita untuk menghargai diri sendiri ini, nanti dia timbulnya adalah nilai-nilai kebajikan universal dan keyakinan keras. Nanti akan saya jelaskan di materi setelah ini. Kemudian menurut William Glasser lagi, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini nanti ada materi tentang 5 posisi kontrol, ya. Apakah sebagai penghukum, posisi kita ini sebagai guru ini, Bapak Ibu, apakah posisi kontrol kita sebagai penghukum atau
pembuat rasa bersalah, atau kita ini dengan anak murid kita itu sebagai teman, apakah sebagai pemantau, apakah sebagai manajer, ya. Kemudian yang berikutnya adalah realitas kebutuhan kita berbeda-beda. Nah, jadi manusia ini memiliki 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat itu kebutuhan untuk kesenangan. Yang kelima, kebutuhan untuk kebebasan. Nah, di sini 3 motivasi perilaku manusia tadi, Bapak Ibu, bahwasanya kadang-kadang kita tidak menyadari tentang apa yang telah kita lakukan, tetapi ya apa yang kita lakukan itu pasti ada alasan. Begitu juga dengan murid-murid kita. Mungkin murid-murid kita yang nakal, Bapak Ibu ya, yang nakal di sekolah, mungkin ya di rumah dia tidak pernah diperhatikan oleh orang tuanya, ya, sehingga dia di sekolah nakal. Supaya apa? Supaya diperhatikan oleh bapak ibu gurunya di sekolah, ya. Atau dia di sekolah ini suka mengganggu kawannya. Karena apa? Karena dia hanya untuk kesenangan saja. Karena dia di rumah merasa kesepian. Nah, jadi kita sebagai guru adalah kita harus mengetahui motivasi perilaku manusia, ya. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Seperti saya contohkan tadi, bahwasanya kita memakai helm itu untuk apa sih, gitu ya? Apa yang terjadi bila saya tidak memakainya, ya? Kemudian ini adalah motivasi eksternal jika kita melakukannya hanya takut karena hukuman, untuk menghindari ketidaknyamanan itu tadi. Pakai helm karena takut ditangkap polisi, gitu ya. Tidak memakai masker di rumah sakit, takut kalau tidak boleh masuk, gitu ya. Padahal itu sebetulnya adalah untuk kesehatan kita sendiri, untuk melindungi kita sendiri. Itu yang dikatakan motivasi eksternal, ya. Motivasi karena takut akan hukuman. Yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, ini yang kadang-kadang Bapak Ibu yang masih kita terapkan, dan nanti kita akan coba untuk bersama-sama merubah. Seperti umpamanya kita dengan anak-anak kita di rumah, contohnya saya sendiri. Nah, jika kamu nanti ranking 1, nanti ibu belikan sepeda. Ya, itu namanya motivasi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Mungkin Bapak Ibu juga sama seperti saya, ya. Kita memberikan motivasi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Contoh lagi saat kita di sekolah, anak-anak yang mendapat ranking 1, kita berikan hadiah, ya Bapak Ibu. Artinya dia mendapatkan motivasi eksternal, motivasi yang berasal dari luar. Dia ingin belajar supaya dia mendapatkan imbalan, gitu ya. Itu namanya motivasi yang eksternal, bukan internal. Kemudian yang ketiga, motivasi perilaku manusia untuk menghargai diri sendiri, ya. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Contoh, kalau kita berangkat pagi ke sekolah, apakah kita takut karena dimarahi kepala sekolah, ataukah kita takut datang pagi itu supaya kita dinilai oleh kepala sekolah? Saya berangkat pagi-pagi takut nanti ada pengawas datang, saya belum datang. Nah, kira-kira itu motivasi yang mana? Kalau seperti itu, motivasi yang mana? Yang pertama, kedua, atau ketiga? Yang pertama, ya. Kalau takut ke sekolah telat itu takut kena marah. Anak-anak kita nih ya, dia takut terlambat ke sekolah karena nanti dihukum oleh gurunya. Artinya dia menghindari ketidaknyamanan. Nah, yang mana yang sebaiknya
yang harus kita lakukan adalah yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya datang ke sekolah pagi bukan karena saya biar dibilang rajin, bukan karena saya pengen dapat nilai, tapi saya datang ke sekolah pagi untuk menghargai diri sendiri dan menjadi contoh untuk anak didik saya. Oh, gurunya datang pagi. Begitupun dengan anak murid kita. Mereka belajar, ya. Mereka belajar untuk menghargai diri sendiri, bukan karena untuk mendapatkan hadiah atau bukan karena untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kira-kira kita pakai yang mana ini? Motivasi perilaku manusia ini. Kita mudah-mudahan kita bisa mulai lah ya. Saya juga akan belajar seperti itu, untuk menghargai diri kita sendiri, bukan karena untuk mendapatkan imbalan atau untuk mendapatkan takut dengan hukuman atau ketidaknyamanan. Oke, ini seperti yang saya sampaikan tadi. Anak-anak kita dihukum oleh penghargaan. Kadang kita dihukum oleh penghargaan. Kita tidak mau melakukan kalau tidak dihargai. Ya, anak-anak kita, saya nggak mau belajar lah, ya, kalau nggak dikasih hadiah sama ibu. Nah, artinya dihukum oleh penghargaan. Dan ini dampaknya nanti Bapak Ibu, dampaknya ini ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ya, jangka pendeknya apa? Nanti anak-anak kita ini tidak termotivasi untuk melakukan sesuatu karena motivasinya internal. Ya, tetapi nanti dia terbiasa nanti selamanya terbiasa melakukan segala sesuatu karena mengharapkan imbalan dan takut akan hukuman. Kemudian penghargaan itu sebetulnya menghukum Bapak Ibu, ya, menghukum. Kita memberikan penghargaan kepada anak-anak kita adalah bahwa itu sebetulnya kita menghukum mereka untuk mereka tidak melakukan sesuatu yang termotivasi dari diri mereka sendiri, ya. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan dapat merusak hubungan. Ya, saat kita tidak bisa memberikan penghargaan, anak kita ngambek. Ya, itu yang dikatakan penghargaan itu bisa merusak hubungan. Jadi kita usahakan kita memberikan motivasi kepada anak kita, mulai dari motivasi internal, mulai dari diri sendiri untuk menghargai diri sendiri, bukan karena untuk dihargai atau untuk hukuman, takut hukuman atau takut untuk tidak diberikan hadiah. Nah, Bapak Ibu, di sini ada namanya kita bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Ya, mungkin saya juga perlu banyak belajar, ya, karena tanpa kita sadari kita pernah atau masih sering kita melakukan hukuman terhadap anak didik kita. Hukuman itu apa? Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah. Misalnya begini, saat anak kita telat, ya, terlambat ke sekolah, apa yang kita lakukan? Oh nak, kamu kalau telat, kamu nggak boleh masuk kelas dulu, atau kamu boleh masuk kelas, tapi nanti kamu nggak boleh istirahat. Ya, itu kira-kira hukuman atau bukan? Kira-kira itu hukuman atau bukan, Bapak Ibu? Ya, hukuman. Coba kita lihat lagi, ya. Yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi ini adalah bersifat sudah terencana atau sudah disepakati sebelumnya, ya, beda dengan hukuman. Kalau hukuman ini bersifat tiba-tiba tanpa ada kesepakatan dengan anak murid kita, ya. Contoh saat anak kita berantem, apakah kita sudah punya kesepakatan? Kita kan memberi hukuman tanpa kesepakatan dengan anak kita, itu namanya hukuman. Sedangkan konsekuensi itu, ya, kita memberikan sesuai dengan yang sudah kita sepakati bersama. Misalnya seperti ini, di kelas, ya,
kalau kalian tidak mengerjakan PR, konsekuensinya adalah ya kalian harus mengerjakan di sekolah. Jadi anak-anak itu sudah tahu apa konsekuensi yang harus dilakukannya apabila tidak mengerjakan PR itu. Jadi antara konsekuensi dan hukuman itu sebetulnya adalah beda-beda tipis. Hanya kalau untuk hukuman dia bersifat satu arah, ya. Anak-anak ini tidak mengetahui sebelumnya. Tapi kalau konsekuensi, anak-anak ini sudah mengetahui, oh kalau saya telat ke sekolah, maka saya akan belajar tidak istirahat, ya, melanjutkan pelajaran saat saya belum datang tadi. Itu namanya konsekuensi. Kemudian di sini ada namanya restitusi. Restitusi ini nanti kita akan bahas pada materi selanjutnya. Nah, di sini Bapak Ibu, hukuman itu ya di sini hukuman itu sama dengan identitas gagal. Apabila kita menghukum anak murid kita, ya maka kita sudah menyebabkan anak-anak kita itu masuk ke dalam identitas gagal. Maksudnya seperti ini, ya. Mungkin dulu kita pernah punya pengalaman waktu kita sekolah pernah dihukum oleh bapak ibu guru kita. Apakah sampai sekarang masih teringat? Oh, saya dulu pernah disuruh berdiri angkat kaki sebelah, ya. Itu hukuman. Saya dulu pernah disuruh angkat kaki megang kuping, dihukum oleh guru. Oh, saya dulu pernah dicubit oleh guru saya. Itu kan berupa hukuman. Dan hukuman ini korban anak murid kita ini mendapat ketidakadilan, ya, mendapat ketidakadilan karena tidak nyaman, ya, untuk anak-anak kita dalam jangka panjang. Masih teringat, saya pun begitu, ya. Mungkin kita sekarang ini masih melakukan hukuman-hukuman kepada murid kita. Jadi harapannya setelah kita mengetahui bahwasanya hukuman itu tidak boleh, ya. Yang boleh itu apa? Yang boleh itu adalah konsekuensi. Kalau konsekuensi ini sudah ada kesepakatan antara guru dengan murid, dan murid sudah tahu loh apa yang akan dilakukan oleh guru apabila melakukan kesalahan, seperti itu, ya. Nah, kalau restitusi ini itu adalah merupakan pilihan. Restitusi itu adalah proses menyelesaikan masalah untuk memecahkan masalah antara yang dilakukan oleh guru kepada murid, ya Bapak Ibu, ya. Masalah bisa terpecahkan, si anak tidak tersakiti, si anak tidak dirugikan. Itu kalau restitusi. Jadi antara konsekuensi dan restitusi ini adalah yang dikatakan identitas sukses untuk anak-anak kita. Jadi yang perlu kita hindari adalah identitas gagal, yaitu hukuman. Si anak ini akan dendam, Bapak Ibu, dalam jangka panjang dia bisa dendam dengan guru tersebut apabila kita memberikan hukuman kepada anak-anak kita, ya. Sampai mungkin entah sampai kapan dia akan selalu ingat dengan hukuman yang telah diberikan guru tersebut. Jadi kita hindari untuk kita melakukan hukuman kepada anak murid kita, karena banyak kerugiannya yang dialami oleh anak kita. Hukuman tuh biasanya seperti ini. Peraturannya adalah kamu harus ini. Kamu harus ini. Itu adalah contoh dari hukuman. Jadi anak-anak kita sebetulnya mereka sangat membenci akan hukuman. Kalau tidak percaya, nanti di kelas kita tanya dengan anak-anak kita, suka nggak dihukum? Pasti mereka tidak suka, ya, karena hukuman itu menyakitkan untuk mereka. Jika konsekuensi biasanya apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Kita tanya dulu, karena kita sudah menerapkan aturan di dalam kelas kita. Apabila kita tidak mendengar, anak murid kita tidak mendengarkan pelajaran saat kita menjalankan pelajaran, mereka sudah tahu konsekuensinya, ya. Nah, yang materi keempat adalah kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu, ya. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah
usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, ya, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging, kemudian kebebasan, freedom, kesenangan, fun, dan penguasaan itu power, ya. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal ini sebenarnya dikarenakan mereka gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ya Bapak Ibu ya, seperti yang saya katakan di awal tadi, apa yang dilakukan oleh anak-anak kita itu di sekolah atau di rumah sebetulnya mereka adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, ya. Jadi karena setiap tindakan itu yang dilakukan anak-anak kita itu pasti ada tujuannya. Iya. Kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah bertahan hidup, ya. Biasanya kebutuhan bertahan hidup ini yang berhubungan dengan sandang, pangan, dan papan, ya. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa mungkin saja di rumahnya orang tuanya galak, ya. Jadi di sekolah mereka pengen loh namanya diberikan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Kemudian yang keempat adalah kesenangan. Jadi dia itu kebutuhan dasar yang pengen mereka penuhi yaitu adalah kesenangan. Misalkan di sekolah suka mengganggu teman, ya, mungkin dia hanya iseng saja untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yang gagal, ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kelima adalah kebebasan. Kebebasan di sini apa? Murid-murid kita bukan berarti mereka kebutuhan dasar bebas dalam segala hal, tidak, ya. Tapi kebutuhan dasar kebebasan di sini adalah mereka bebas untuk berpikir, berpendapat, dan belajar sesuai dengan gaya anak-anak kita, gaya murid kita untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sama. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi, kita harus bisa memahami tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi kalau kita untuk mengetahui anak-anak murid kita kenapa kok nakal, kita lihat lagi apakah kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi atau belum. Yang kelima adalah tentang keyakinan kelas. Nah ini dia ya, keyakinan kelas. Penekanan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi begini, nanti di kelas ya, di kelas kita buat peraturan kelas ya, peraturan kelas. Di kelas itu anak-anak maunya seperti apa? Oh, tidak boleh ribut Bu, apalagi tidak boleh mengganggu kawan, apalagi tidak boleh. Nah, dengan kata-kata tidak boleh itu berarti peraturan. Dari peraturan-peraturan itu nanti kita rubah menjadi kalimat-kalimat positif ya, kalimat-kalimat positif. Seperti kalau tidak boleh ribut, kalimat positifnya apa? Menghargai orang lain ya, atau tidak boleh mencontek gitu ya. Apa kalimat positif dari tidak boleh mencontek? Jujur gitu ya. Jadi kita buat keyakinan kelas ini nanti ya dengan menggunakan kata-kata positif ya Bapak Ibu ya, kata-kata positif yang kita gunakan. Jadi kita hilangkan kata-kata negatif, tidak boleh ribut, tidak boleh mencontek, itu tidak ada lagi kalau kita membuat keyakinan kelas. Jadi peraturan yang telah dibuat, setelah peraturan kita sepakati, setelah kita sepakati barulah kita buat keyakinan kelas ya. Nah, di sini ada namanya posisi kontrol
Posisi kontrol restitusi, ya. Yang di sini apakah kita sebagai penghukum, ya? Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik, ya, maupun verbal. Verbal itu dengan kata-kata, Bapak Ibu, ya. Kita menghukum anak dengan kata-kata. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Itu kata si penghukum. Kita lihat dulu videonya. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan Bagaimana Bapak Ibu setelah menonton itu? Kita semua pernah melakukan menjadi posisi kontrol sebagai penghukum, ya. Jadi si anak ini dirugikan dengan tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan alasannya, ya. Jadi penghukum ini dia hukumannya searah. Anak yang dirugikan. Si guru ini tadi kan tidak nanya kenapa, apa alasan dia, kenapa kok terlambat, ya. Nah, jika kita pernah melakukan atau berada di posisi ini, kira-kira nih, bagaimana setelah tadi melihat video ini? Apakah kita akan melakukan sebagai posisi kontrol sebagai penghukum? Tidak, ya. Kita berubah bersama-sama, Bapak Ibu, ya. Untuk posisi kontrol yang kedua adalah sebagai kita lihat yang kedua, menghadap ya. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, ya. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut. Memang bahasanya lembut, tapi dia makanya nak, ya, coba kalau kamu belajar dengan rajin, pasti kamu nanti gitu-gitu segala macam dan lain-lainnya. Kamu tidak kasihan dengan ibu, atau kamu tidak kasihan dengan orang tua kamu. Orang tua kamu susah-susah cari uang, kamu sekolah main-main dan lain-lain sebagainya. Itu adalah kata-kata sebagai pembuat merasa bersalah. Sampai si anak itu nangis karena merasa bersalah, ya. Coba kita lihat videonya. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen?
adalah posisi sebagai pembuat rasa bersalah, ya, tanpa menanyakan kenapa alasan si Naren. Dia seolah-olah kata-katanya lembut, ya, tetapi membuat si Naren ini merasa bersalah dengan apa yang telah dilakukannya. Jadi pada posisi ini guru itu dia membuat murid tetap tidak nyaman. Lanjut kita posisi kontrol berikutnya. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis Bu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ini posisi kontrol yang ketiga adalah guru sebagai teman, ya. Pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif, ya. Jadi pada posisi ini si guru ini menempatkan dirinya sebagai teman dengan kata, demi ibu lah nak, jangan begitu, jangan begini, kamu gak kasihan tak dengan ibu dan lain-lainnya. Dia menganggap dirinya itu sebagai teman, ya, menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Contohnya tadi si Naren ini telat, katanya si Naren ini kan paling kencang larinya, kok bisa telat gitu. Jadi seolah-olah menempatkan dirinya sebagai seorang teman. Kemudian posisi kontrol yang keempat adalah posisi pemantau. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi Ini adalah posisi sebagai pemantau. Ini biasanya kadang-kadang masih sering kita lakukan, ya. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Artinya, jika kita menerapkan peraturan-peraturan dan konsekuensi, artinya kita sebagai seorang guru itu memposisikan diri kita sebagai pemantau. Nanti saya kasih pilihan, kira-kira yang mana yang sebaiknya kita menjadi posisi yang mana sebaiknya untuk seorang guru. Lanjut.
pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, ini adalah posisi sebagai manajer di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan muridnya dengan mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan atas kesalahannya. Jika posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, posisi teman dan lain-lain tadi itu murid tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan mengapa dia melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan kita belajar bahwasanya setiap perilaku itu pasti ada alasan dari mereka melakukan itu. Jadi posisi manajer ini adalah posisi kontrol yang dia mempersilahkan muridnya untuk memecahkan masalahnya sendiri. Jadi yang ingin saya tanyakan, dari posisi kontrol yang sudah kita lihat tadi, yang mana kira-kira yang paling bagus untuk kita terapkan kepada anak didik kita? Sebagai manajer, baik Bapak Ibu, ya, kita memposisikan diri kita sebagai manajer untuk membimbing anak murid kita. Mungkin selama ini kita pernah sebagai posisi kita penghukum atau pembuat rasa bersalah, atau pernah pula kita memposisikan diri kita dengan murid kita sebagai teman. Sekarang kita setelah kita memahami materi ini, kita coba untuk bersama-sama menerapkannya di kelas kita dan menerapkannya di sekolah kita. Nah, dari permasalahan yang tadi Bapak Ibu, ya, seperti yang di posisi kontrol yang terakhir ini tadi, ya, bahwasanya kita sebagai seorang guru menyelesaikan masalah yang dilakukan oleh ibu guru tadi itu adalah segitiga restitusi, ya. Jadi kita dalam menyelesaikan masalah kepada murid menggunakan segitiga restitusi, yaitu yang pertama kita menanyakan ya, kita menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi, ya. Jadi kita yang pertama kita meyakinkan anak murid kita, kemudian kita memvalidasi tindakannya dan menanyakan keyakinan kelas yang mana yang sudah dilanggar oleh anak murid kita tersebut, ya Bapak Ibu, ya. Dari budaya positif yang kita pelajari hari ini, saya harapkan kita
di kelas ataupun di sekolah kita. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti jika ada hal-hal tentang budaya positif ini bisa kita akan tanyakan kembali dalam sesi tanya jawab. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita kasih aplaus dulu, tepuk tangan buat ibu-ibunya. Terima kasih atas paparannya yang telah disampaikan kepada Ibu Yusnia. Semoga informasi ini tadi tentang budaya positif di sekolah ini akan bermanfaat, khususnya di sekolah kita di SD 1 Kampung Kota Agung ini. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu, silakan jika ada yang ingin disampaikan berupa tanya jawab atau umpan balik atau tanggapan. Dipersilakan. Kepada Ibu Arma, ya silakan Ibu Arma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan memberikan sedikit tanggapan ya atas diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Yusnia. Ya, dalam acara ini, dalam diseminasi budaya positif, ya saya menjadi lebih tahu ya, dan diseminasi ini sangat bermanfaat terutama bagi saya yang tadinya saya tidak mengetahui apa sih budaya positif dan apa sih budaya disiplin budaya tadi, sehingga dengan adanya diseminasi budaya positif ini saya bisa menerapkan kepada anak-anak saya nanti ya di sekolah saya ini ya, sehingga bisa menjadi perubahan yang lebih baik di Merdeka Belajar saat ini ya. Baiklah Bapak Ibu, cukup sekian tanggapan dari saya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Arma. Untuk berikutnya silakan Bapak Ibu dan Guru jika masih ada tanggapan atau pendapatnya. Cukup Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan kembali? Apa sudah cukup? Cukup atau masih ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau menanggapi? Pak Hen? Cukup? Bu Siti? Cukup. Baik. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, akan saya simpulkan untuk pertemuan kita hari ini sesuai dengan pemaparan yang telah disampaikan oleh Ibu Yusnia SPD GR tadi, bahwa pemaparan tentang diseminasi budaya positif pada SD kita, SD Kampung Kota Agung ini mudah-mudahan nanti bisa terrealisasi dan kita dapat menjalankannya. Kemudian saya rasa pada kesempatan kali ini selaku pembawa acara mohon maaf jika ada kesalahan, dan marilah kita bersama-sama menutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga acara ini bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sri Lestari, guru kelas 4 SD 1 Kampung Kota Agung, akan memberikan tanggapan tentang budaya positif di lingkungan sekolah yang telah disampaikan oleh Ibu Yusnia. Saya mendapat ilmu dan mendapat inspirasi dan hal-hal positif, juga rekan-rekan guru semua,
untuk dapat menerapkannya di sekolah maupun di kelas kami sebagai guru wali kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.